Selamat siang, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang asuransi resiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Arianti Huta Barat, selaku moderator dan anggota saya ada Dimas Yoga Pangestu, Muhammad Ridho, Musa Ansori, Prima Bagus Jaya, Putri Akwalia, dan Rizky Mutakim. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yang akan dibacakan kepada Musa. Baik, terima kasih kepada moderator. Risiko asuransi. Pengertian risiko dan pengelolaannya. Risiko merupakan segala hal dan kemungkinan bisa terjadi berdampak negatif pada kehidupan, baik secara pribadi maupun orang banyak. Risiko yang menimpa pribadi antara lain seperti kecelakaan yang menyebabkan penyakit atau cacat, meninggal dunia, hingga finansial seperti kebangkrutan. Sementara itu, risiko yang biasa berdampak bagi orang banyak itu biasa terjadi dalam bentuk bencana alam, kebakaran gedung, hingga kebijakan dalam bidang ekonomi seperti inflasi atau PHK massal. Next. Prinsip dasar asuransi. Insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang diberikan hak untuk mengansurasikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Hak ini otomatis timbul setelah adanya perjanjian yang sering disebut polis dan telah memiliki dasar hukum. Utmost good faith. Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh dalam asuransi kerugian atau principle of utmost good faith. Prinsip ini berbunyi bahwa seorang bertanggung jawab memberi informasi secara jujur terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepada penanggung. Selanjutnya yaitu indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan yang pada perjanjian atau polis. Kemudian nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Selanjutnya yaitu subrogation. Subrogasi pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah diberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut kepada pihak ketiga atau pihak lainnya mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Dan yang selanjutnya yaitu proximate cause. Proximate cause secara sederhana adalah penyebab utama paling awal. Prinsip ini sangat diperlukan karena dalam asuransi tersebut kesulitan untuk tentukan penyebab utama. Contohnya saja dalam satu kejadian terjadi peristiwa berturut-turut yang menyebabkan kerugian. Jenis-jenis premi. Premi asuransi kesehatan, yang kedua premi asuransi jiwa, yang ketiga premi asuransi pendidikan, yang keempat premi asuransi kecelakaan diri, dan yang terakhir yaitu premi asuransi kendaraan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Takim. Dipersilakan kepada Takim. Terima kasih, Feni. Manfaat dan biaya asuransi. Manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Pendistribusian biaya manfaat lebih adil. Pendistribusian biaya manfaat lebih adil. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Alat penyebaran risiko. Biaya. Yang pertama, biaya operasional. Moral hazard adalah hazard yang berkenaan dengan sikap dan tingkah laku orang-orang yang terkait dengan suatu risiko. Moral hazard ini sangat berpengaruh terhadap besarnya atau tingkat keparahan kerugian. Yang kedua, moral hazard adalah adanya peningkatan bahaya-bahaya kerugian karena resiko yang timbul dari sikap berbeda tertanggung yang disebabkan sudah ada jaminan asuransi. Yang ketiga, moral hazard adalah
Adanya peningkatan bahaya-bahaya kerugian karena resiko yang timbul dari sikap berbeda tertanggung yang disebabkan sudah adanya jaminan asuransi. Next. Empat cara yang dapat dilakukan dalam mengelola resiko. Yang pertama, menghindari. Salah satu cara yang bisa dilakukan dalam manajemen resiko adalah dengan menghindari resiko tersebut. Misalnya, Anda ingin meminimalisir kemungkinan tertimpa banjir, maka Anda bisa memilih tinggal di pemukiman yang lebih berada di dataran tinggi. Namun cara ini cenderung sulit untuk bisa terjadi karena biasanya alternatif lain juga memiliki resiko yang tidak kalah berdampak. Yang kedua, mengendalikan. Cara selanjutnya adalah mengendalikan resiko yang mudah saja terjadi. Sebagai contoh, dikarenakan Anda tinggal di wilayah yang rawan banjir, maka Anda bisa menyimpan barang dan dokumen berharga di rak yang cukup tinggi. Hal ini agar sesaat terjadi banjir, barang dan dokumen berharga tersebut masih bisa Anda selamatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rido. Kepada Rido dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Nomor 3, menunda. Manajemen resiko yang juga bisa Anda lakukan adalah dengan menunda resiko tersebut. Contohnya adalah kendaraan yang Anda miliki ternyata membutuhkan perbaikan dari segi fisiknya. Tetapi saat ini Anda masih memiliki tanggungan biaya pendidikan anak. Maka dari itu Anda bisa menunda perbaikan kendaraan tersebut agar tidak terjadi pengeluaran dalam jumlah besar. 4, mengalihkan. Terakhir, cara yang bisa dilakukan dalam mengelola risiko adalah mengalihkannya. Contoh nyata dalam mengalihkan risiko bisa dilihat dari cara kerja asuransi. Jadi Anda mengetahui bahwa memiliki risiko diabetes yang diwariskan dari keluarga Anda. Maka dari itu Anda mengalihkan risiko tersebut dengan membayar sejumlah dana dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi. Next. 4, jenis transfer risiko asuransi. Risiko umum. Pertama adalah risiko murni, yaitu risiko yang apabila terjadi, maka Anda bisa mengalami kerugian. Tetapi apabila tidak terjadi, maka tidak terdapat kerugian maupun keuntungan apapun. Dalam hal ini, risiko murni banyaknya dirasakan dalam bentuk yang tidak bisa dihindari, seperti kecelakaan, kebakaran, hingga kebangkrutan. Risiko spekulatif. Jenis risiko asuransi selanjutnya adalah risiko spekulatif. Jenis risiko ini maksudnya adalah risiko yang memiliki beberapa kemungkinan jika terjadi, yaitu menimbulkan kerugian, keuntungan, atau justru tidak terdapat perubahan sama sekali. Contoh nyata dari risiko ini adalah investasi, sekuritas seperti saham dari obligasi, di mana tidak memiliki nilai yang pasti di masa depan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Prima. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan resiko khusus. Resiko khusus berarti resiko yang dampaknya hanya akan dirasakan langsung secara pribadi dan tidak bisa mempengaruhi lingkungan sekitar, baik secara jumlah maupun kualitas. Contoh dari jenis resiko ini adalah kecelakaan pribadi, perampokan dan pencurian, atau terkena PHK sehingga tidak memiliki pekerjaan. Resiko fundamental. Terakhir adalah resiko fundamental, yaitu resiko yang berdampak tidak hanya secara pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar dan orang banyak. Contohnya adalah kebijakan pemerintah seperti inflasi dan bencana alam, seperti banjir bandang, gunung meletus, hingga tsunami. Transfer resiko individu, yaitu resiko individu merupakan berbagai macam kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bisa mengaruhi kapasitas seseorang, harta kekayaannya, maupun risiko tanggung jawab. Individual risk terbagi menjadi beberapa kelompok seperti personal risk, property risk, dan
liability, risiko harta, berkaitan dengan kepemilikan suatu benda akibat pencurian, kehilangan, ataupun kerusakan. Risiko harta memiliki dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian tidak langsung. Risiko tanggung gugat. Risiko ini membantu penanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kamu lakukan. Contohnya, dalam peristiwa kecelakaan, saat kamu menabrak orang lain, inilah yang disebut dengan risiko tanggung gugat. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Yoga Pangestu. Ada 6 kriteria risiko yang bisa diasuransikan. Yang pertama, risiko harus bersifat tidak bisa diprediksi dan terjadi karena ketidaksengajaan. Yang kedua, risiko harus bersifat umum, terjadi dalam kehidupan, dan banyak dijamin oleh asuransi. Yang ketiga, dampak yang diberikan risiko harus bisa digantikan secara finansial. Yang keempat, terdapat hal yang ditetapkan sebagai objek dari asuransi seperti sakit atau rugi. Yang kelima, objek dari asuransi yang ditetapkan harus sesuai dengan kepentingan umum, aturan, dan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, yang keenam, tingkatkan risiko yang diasuransikan berpengaruh terhadap penyesuaian biaya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi. Next slide. Pengertian risiko dan kaitannya dalam dunia asuransi. Pertama, memahami risiko dalam asuransi. Setidaknya Anda akan mendapatkan penjelasan mengenai hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengetahui pengertian risiko secara umum. Yang kedua, memahami risiko apa saja yang ada dalam asuransi secara umum. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko-risiko apa yang bisa dipertanggungjawabkan melalui asuransi. Yang keempat, memahami manajemen risiko, risk management, sehingga tujuan dan fungsi asuransi bisa didapatkan secara jelas. Khusus untuk manajemen risiko, hal ini penting dan wajib untuk diketahui oleh perorangan maupun pelaku usaha. Karena tanpa adanya manajemen risiko, mustahil seseorang dapat meminimalisir risiko itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dimas. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Putri. Klarifikasi resiko dalam asuransi. Pertama, resiko murni. Karakteristik dari pure risk adalah resiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, dalam pengertian resiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari resiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko spekulatif. Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, risiko berinvestasi saham di bursa efek. Maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial, dan di lain sisi ada risiko kerugian. Yang ketiga, risiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal, pribadi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran atau seorang pencuri. Ketika seorang pencuri, maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan pada proses menyampaikan materi, dan terima kasih untuk perhatiannya.